Dianggap tidak efisien dan boros anggaran, negara 24 aplikasi pemerintah akan ditutup atau di-shutdown dan kemudian akan diganti dengan super apps. Mengapa puluhan ribu aplikasi ini akhirnya menjadi sia-sia? Mungkinkah pengadaan super apps ini bisa menjadi solusi? Apa juga catatannya? Kami bahas bersama Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber Vaksin.com. Selamat malam, Mas Alphonse. Oke, Mas Alphonse, saya belum bisa mendengar suara Mas Alphonse. Ya, selamat malam. Oke, sudah, selamat. Sehat semuanya. Sudah terdengar. Mas Alphonse, kita juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Kementerian Kominfo, namun sayang sekali sampai dengan wawancara ini berlangsung belum ada yang bisa bergabung dan juga memberikan tanggapan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Mas Alphonse, kalau menurut Menteri Sri Mulyani, Bu Ani mengatakan ini boros anggaran, tidak efisien. Anda melihat apakah apa yang membuat pemanfaatannya sampai sejauh ini kok bisa nggak maksimal sih? Banyak sekali loh, itu puluhan ribu, 24.000 lebih aplikasi ini. Kalau aplikasi biayanya rata-rata 1 miliar, di 24.000 aplikasi ini ya 24 triliun. Oh. Jadi selain tindak lanjut dari Kominfo yang mengatakan ingin membuat satu super apps yang untuk menaungi semua ini juga perlu ditindaklanjuti pertanggungjawaban dari penggunaan dana ini. Itu yang perlu garis bawahi juga. Lalu kalau misalnya kita mau membuat satu super apps menaungi 24.000 apps, saya rasa kurang realistis. Mungkin maksudnya Pak Menteri bukan begitu. Mungkin maksudnya dia ingin menyediakan governmental cloud yang bisa diakses oleh setiap instansi. Karena kalau Kominfo disuruh membuat satu super apps bisa menaungi, menggantikan 24.000 apps yang ada di seluruh instansi. Itu seperti Bandung Bondowoso ya, membangun sesuatu. Mungkin sampai jabatannya selesai juga tidak akan selesai kerjaannya menurut saya. Oke, kenapa kurang realistis? Sebenarnya kan ini bagus untuk efisiensi, untuk mempermudah pelayanan publik. Oke, satu super apps kayak Bandung Bondowoso kalau Mas Alphonse sampaikan. Tapi kalau beberapa super apps paling tidak kurang dari angka 10, apakah itu juga masih kurang realistis untuk diakomodir? Membuat apps itu kan kalau kita lihat aplikasinya sepertinya mudah. Satu aplikasi seperti My Pertamina ukurannya 9 MB sampai hari ini saja besar itu membuat antrian yang tidak habis-habisnya, lalu di rating 1,2. Itu hanya satu. Ini mau membuat 24.000 apps digabungkan menjadi 8 mau 10, 24.000 apps digabungkan menjadi satu super apps. Mungkin maka saya bilang itu mungkin maksudnya menyediakan satu sarana government cloud mana dia bisa menyediakan masing-masing instansi untuk menaruh cloud di sana. Tapi kalau membuat super apps bisa menaungi 24.000 apps, rasanya sih Aladin yang bisa ya. Oke, idealnya seberapa ideal sih sebenarnya pengadaan super apps itu untuk bisa diaplikasikan? Sebagai gambaran begini, salah satu aplikasi yang saya apresiasi adalah Commuter Line. Commuter Line ini hari ini kita nikmati, kita tinggal tap pakai flash atau mau pakai QR code segala, itu bisa. Yang kita lihat itu adalah apps-nya udah jalan, kita enak nih pakai Commuter Line. Tetapi belakangnya yang bekerja itu sebenarnya bukan cuma bikin apps, yang dibenahi itu adalah stasiun, ticketing system, penyempurnaan kereta, sistem-sistem yang dulunya ada percaloan tiket atau itu hilang semua. Nah, itu yang harus sinkron dengan apps-nya. Jadi bukan cuma bikin apps-nya terus langsung dibuat satu instansi jadi hebat. Enggak. Iya. Belakangnya itu yang harus dibenahi paralel gitu loh. Makanya saya bilang it is almost impossible. Kamu bayangkan saja buat satu aplikasi komuter lain, membenahinya bertahun-tahun, hari ini baru kita nikmati. Peduli Lindungi yang hari ini kita nilai juga cukup baik. Kita melalui proses, setelah digoreng oleh komunitas, dikasih input lalu mereka perbaiki, kira-kira 1-2 tahun, itu bisa berjalan dengan baik. Itu satu app. Nah bayangkan kalau 24.000 app,
mau seperti apa? Iya. Kalau tadi Mas Alvan sampaikan, yang paling ideal, paling realistis adalah bukan super apps, tapi membuat cloud government, begitu ya. Nah, ini berkaca dari nasib perjalanan 24.000 aplikasi ini yang selain boros anggaran, tapi juga nggak efektif, nggak efisien. Nah, untuk menghadirkan atau mengakomodir cloud government supaya kedepannya akan lebih baik, nasibnya nggak sama nih kayak yang 24.000 ini, bagaimana Mas Alphonse? Kalau menurut saya, ya, saatnya juga dipertimbangkan ada satu menteri yang mengkoordinir data digital ini. Karena data digital ini, data kependudukan, data-data yang berkaitan dengan data lainnya, misalnya data kendaraan bermotor, kalau My Pertamina butuhnya data kependudukan dan data di Samsat. Itu lalu ada data, misalnya data di Kemensos, ada data di kesehatan, data di Kementerian Pendidikan. Nah, itu sebenarnya mereka perlu saling interkoneksi. Cuman kan yang sebenarnya masalah utama di sini menurut pengamatan saya adalah komunikasi. Sebenarnya bukan masalah IT, bukan masalah apa, masalah komunikasi. Jadi misalnya contohnya My Pertamina ingin membuat satu aplikasi yang bisa membatasi penggunaan subsidi BBM dengan baik. Mereka hanya perlu berkomunikasi dengan baik dengan Dukcapil, lalu berkomunikasi dengan Samsat. Komunikasi itu yang 70% dari pekerjaannya. Kalau dua-duanya udah setuju ngasih data, dia tinggal konekin API-nya, lalu apps-nya di-connect gitu. Jadi sebenarnya menurut saya masalah utama di sini adalah antar instansi, masalah komunikasi, masalah ego sektoral. Dan itu perlu ada satu, saya sarankan satu menteri digital yang bisa lintas departemen, lintas kementerian, sehingga ego sektoral ini bisa disingkirkan demi kepentingan bersama yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia. Itu sih saran saya. Oke, kenapa harus ada satu kementerian dan atau satu lembaga tadi yang Mas Alphonse sampaikan untuk mengakomodir kebutuhan data digital, mengintegrasikan, mensinergikan itu semua? Apakah sebegitu rumitnya dan sebegitu susahnya sehingga mungkin sebenarnya kan ini bisa menjadi ranah Kominfo pada saat ini? Karena dari pengalaman kami berkecimpung dengan masalah data hari ini, banyak terjadi tarik-menarik kepentingan antar instansi. Jadi contohnya misalnya untuk data kependudukan itu kan dikelola Dukcapil. Kominfo tidak memiliki hak untuk mengatur dan ini. Lalu security ada BSSN, lalu ada Kominfo, nanti ada institusi lain yang membutuhkan data. Lalu karena yang merasa haknya mungkin nanti dikurangi kalau aku berikan hak akses data ini, lalu mereka berusaha memegang erat-erat hak itu, misalnya pertanahan atau imigrasi atau sejenisnya. Mereka semua data itu kan harusnya tersinkronisasi, dan mereka kalau bisa sih jangan memiliki ego sektor yang besar gitu loh, sehingga bisa mencapai satu tujuan besar. Dan kalau itu bisa dikoordinasikan dengan baik, baru data ini bisa terkumpul dengan baik dan dikelola oleh Kominfo secara data, secara fisik, tetapi secara fungsi memang setiap kementerian yang harus berkelola kan. Kominfo tidak mengetahui fungsinya dan juga secara wewenang juga tidak memiliki haknya. Nah, kalau sudah ini itu bisa terjadi efisiensi. Oke, selain itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar kita juga adalah kalau kita berbicara kepentingan atau kebutuhan pelayanan publik itu kan tidak hanya pusat tapi juga daerah. Begitu juga dengan aplikasi, puluhan ribu aplikasi ini tidak hanya ada di pusat tapi juga ada di daerah. Sementara kita tahu belum semuanya masyarakat melek terhadap perkembangan digital. Kemudian juga infrastruktur telekomunikasi juga belum cukup merata yang ada di Indonesia. Seberapa siap sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri dengan kehadiran, kalau Mas Alphonse bilang super apps, nggak bisa super apps, tapi cloud government yang paling ideal itu tadi? Kalau masalah kesiapan, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengarah ke sana, karena jika dibandingkan dengan digitalisasi dan tanpa digitalisasi, jelas digitalisasi bisa memberikan manfaat yang lebih besar, peluang untuk penetrasi yang lebih tinggi. Selain itu, penetrasi dari pengguna internet di Indonesia juga sudah sangat tinggi, lebih dari 150 juta, ya cakupannya akan sangat besar. Tetapi
setiap kebijakan itu pasti ada yang tidak tercakup. Jadi harus dipikirkan solusinya, dan solusi itu selalu akan ada. Contohnya di My Pertamina, kalau misalnya bagaimana kalau tidak punya app, tidak punya HP, ya bisa dicetakkan satu QR code lalu ditempelkan di kendaraannya. Jadi memang perlu terobosan-terobosan kreatif, tapi memang sangat disarankan menggunakan kanal digital. Kenapa? Karena ini sudah menyebar dan kita tidak perlu berinvestasi lagi. Perlu ada infrastruktur baru lagi untuk memanfaatkan kanal digital yang ada ini. Oke, bagaimana dengan proteksi keamanan juga? Karena kan kalau kita berbicara digitalisasi, tantangan yang paling besarnya adalah kejahatan siber atau cybercrime ini kan, kebocoran data dan lain sebagainya, dan itu sering kita hadapi. Dengan terpusatnya data ini ke dalam beberapa sumber data, katakan 8 atau 10 cloud government, dibandingkan dengan 2.700 sumber data yang tersebar di mana-mana, secara teknis jelas akan lebih mudah mengamankan 8 server data cloud government dibandingkan 2.700 server cloud government. Dari sisi teknis pengamanan, luar dari sisi biaya yang jelas udah lebih murah gitu. Dan cloud itu sebenarnya secara teknis lebih aman jika dikelola oleh admin yang baik. Dan kalau kita bicara government cloud, itu sudah pasti yang ngelola admin yang mengerti, dia sudah ada redundancy dan sejenisnya, dibandingkan dengan cloud yang ngelola data server yang 2.700 yang masing-masing. Mungkin bagi orang awam, kalau bisa melihat fisik servernya merasa aman gitu. Tetapi bagi peretas itu nggak ada bedanya. Fisik servernya kelihatan atau tidak kelihatan, dia ingin meretas tetap itu bisa. Jadi itu penyebaran 2.700 server itu, walaupun secara fisik mungkin ada di kantor instansi yang bersangkutan, itu tidak menjamin bahwa akan lebih aman daripada cloud yang dikelola terpusat. Oke, baik. Terima kasih Mas Alphonse Tanujaya. Mudah-mudahan saran-saran suara dari Mas Alphonse bisa didengar. Intinya apapun itu untuk kebaikan, untuk hal yang positif, mengapa tidak. Tapi catatannya adalah bagaimana bisa memaksimalkan, mensinergikan sehingga proses transformasi itu akan berjalan dengan baik ya, dan juga akan memberikan manfaat tentunya ke depannya. Terima kasih, selamat malam Mas Alphonse, sehat selalu. Selamat malam.